Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Edi Saputra. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0417821183. Video ini saya buat terkait materi tugas 3 mata kuliah pembelajaran jarak jauh. Kali ini saya akan membuat bahan ajar berupa video pembelajaran, di mana di sini materi yang akan saya sampaikan terkait dengan pertemuan 1 sampai dengan 7. Baik, akan saya mulai saja. Yang pertama, sebelum kita mengetahui pengertian pembelajaran jarak jauh, kita akan mengetahui definisi dari teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan ini awalnya berkembang pada tahun 1963 sampai pada 2018. Perkembangan teknologi pendidikan pada tahun 1963 diawali dengan munculnya definisi formal teknologi pendidikan oleh Eli, yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau pesan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Kemudian seiring berkembangnya waktu, teknologi pendidikan terus mengalami perubahan definisi. Contohnya pada tahun 1970, 77, kemudian tahun 1972 juga ada, 1994, 2008, dan terus berkembang hingga 2018. Banyaknya perubahan pada definisi teknologi pendidikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, di sini ada 3 faktor ya. Yang pertama, dikarenakan perubahan dan perkembangan teknologi yang digunakan dalam pendidikan mengikuti arus globalisasi, khususnya dalam bidang teknologi. Jadi definisi teknologi pendidikan ini terus berubah sesuai dengan teknologi yang berkembang pada saat itu. Jadi mengikuti arus globalisasi yang ada, khususnya dalam bidang teknologi. Kemudian yang kedua, dalam dunia pendidikan, teknologi yang digunakan cenderung tidak pernah ditinggalkan dan tetap digunakan. Jadi teknologi pendidikan itu dapat dikatakan tidak pernah meninggalkan apa yang telah mereka gunakan. Jadi mereka terus menyempurnakan teknologi yang sudah pernah digunakan dan terus dievaluasi untuk disesuaikan dengan apa yang mereka perlukan atau apa yang dibutuhkan. Kemudian ketiga, terjadi perubahan definisi ini disebabkan oleh dinamika pemikiran para pakar yang berbeda-beda pada setiap era. Jadi pada setiap perkembangannya, setiap pakar itu memiliki dinamika yang berbeda-beda, dinamika pemikiran yang berbeda, di mana yang berdasarkan pada perkembangan teknologi pada saat itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu teknologi pendidikan, kita akan masuk pada pengertian pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan atau proses belajar mengajar yang melibatkan berbagai media. Kemudian di mana dalam kegiatan belajar tersebut antara instruktur atau pengajar, pendidik, dan peserta didik itu terpisah oleh ruang dan waktu. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini biasanya lebih cenderung di era sekarang lebih cenderung pada pembelajaran daring ya, di mana menggunakan koneksi internet sebagai alat bantunya. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauh ada 6 teori yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh tersebut, yaitu ada teori kehadiran dan otonomi, teori industrialisasi pembelajaran. Mohon maaf ya agak karena di sini tulisannya agak kecil jadi saya agak susah. Kemudian ada teori interaksi dan komunikasi, ada teori belajar orang dewasa, kemudian ada teori sintesa atau teori PJJ, ada teori ekuivalensi. Untuk pengertian lebih lanjutnya mungkin ke-6 teori ini bisa dilihat di buku modul pendidikan jarak jauh ya. Di sini saya hanya menyebutkannya saja karena mungkin
tak terbatas oleh waktu. Kemudian dalam pembelajaran jarak jauh itu terdapat beberapa variasi pendekatan pembelajaran. Contohnya yaitu ada online learning, e-learning, hybrid learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, dan mobile learning. Namun dari beberapa variasi pendekatan tersebut, menurut pandangan saya, hybrid atau blended learning merupakan pendekatan yang paling cocok, yang paling baik digunakan dalam pendidikan jarak jauh. Artinya bukan berarti variasi yang lain tidak baik, namun yang paling sesuai atau yang paling yang paling cocok digunakan adalah hybrid atau blended learning. Kenapa begitu? Karena model pembelajaran blended atau hybrid learning ini secara sederhana dapat diartikan sebagai metode pembelajaran mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan daring. Dalam hal ini pendekatan blended learning menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tatap muka dan online learning. Kombinasi kedua pendekatan ini dibutuhkan dalam upaya mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar peserta didik. Jadi dengan menggunakan bentuk pendekatan ini, pembelajar akan mendapat informasi atau materi secara efisien dimanapun dan kapanpun, namun tetap dalam bimbingan, pengawasan, arahan oleh pengajar atau guru, sehingga pelajar akan dipastikan mendapat validasi yang dapat meyakinkan mereka atas apa yang mereka dapatkan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait apakah untuk mengimplementasikan pendidikan terbuka harus ada fasilitas internet. Pendidikan terbuka sebenarnya menurut pandangan saya tidak selalu memerlukan fasilitas internet. Karena pendidikan terbuka di sini dapat diartikan sebagai pendidikan yang memiliki fleksibilitas, di mana peserta didik tidak dibatasi oleh usia ataupun tahun ijazah. Jadi di sini pendidikan terbuka sistemnya adalah pendidikan terbuka di sini tidak memiliki batasan-batasan tertentu ya, lebih cenderung fleksibel. Kemudian apakah dia perlu menggunakan fasilitas internet? Menurut pandangan saya tidak, karena pendidikan terbuka bisa menggunakan beberapa media seperti siaran televisi, siaran radio, dan sebagainya. Karena pembelajaran pendidikan terbuka ini tidak harus menggunakan fasilitas internet. Oke, selanjutnya yaitu terkait apakah pendidikan jarak jauh dapat diterapkan pada 3 jenjang, yaitu SD, SMP, atau SMA. Menurut pandangan saya, pendidikan jarak jauh memang memiliki tingkat lebih fleksibel ya, di mana pendidikan jarak jauh itu tidak terbatas antara ruang dan waktu. Namun pendidikan jarak jauh itu menurut saya tidak bisa diterapkan di tiga jenjang ini, di beberapa jenjang maksudnya. Contohnya di jenjang SD, seperti yang kita tahu bahwa peserta didik dalam jenjang SD itu masih bisa dikatakan dalam tahap perkembangan, di mana anak usia SD ini lebih cenderung tidak memiliki motivasi atau kemandirian dalam belajar secara mandiri, berbeda dengan anak SMP dan anak SMA yang memiliki motivasi atau kemandirian dalam belajar secara mandiri. Karena dalam pembelajaran jarak jauh ini kesadaran dalam belajar secara mandiri itu lebih dituntut, mungkin begitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait pembelajaran jarak jauh sekarang yang telah dilakukan dan perkembangan teknologi yang ada. Robot telah dapat menggantikan peran guru dalam menyampaikan materi pembelajaran.
terkait persoalan ini, bila berbicara apakah robot dapat menggantikan posisi seorang pengajar atau guru dalam menyampaikan materi pelajaran, menurut pandangan saya itu bisa memang, dan bahkan memang sudah terjadi. Robot memang dapat menyampaikan materi pembelajaran. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah robot tentu saja bisa atau dapat menggantikan peran guru dalam penyampaian materi pembelajaran. Namun, robot hanyalah sebuah mesin atau program yang dapat berfungsi dan bekerja sesuai dengan instruksi program. Robot tidak memiliki emosional, robot tidaklah tahu apakah murid mengerti dan paham materi yang disampaikan atau tidak. Kemudian robot juga tidaklah tahu apakah materi yang disampaikan sudah sesuai dengan keadaan murid atau tidak. Terkait hal itu, robot yang perlu digarisbawahi di sini adalah robot memang dapat menggantikan pengajar atau guru menyampaikan materi. Namun, robot tidak dapat menggantikan peran seorang guru menjadi pengajar atau pendidik. Karena pengajar atau pendidik, sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, robot tidak memiliki emosional, robot tidak dapat melihat apakah peserta didik ini mengerti atas apa materi yang disampaikan atau tidak, dan beberapa hal lainnya. Kemudian terkait hal tersebut, sebagaimana saya sampaikan, yang perlu digarisbawahi adalah robot tidak dapat menggantikan peran pengajar sebagai pendidik atau sebagai pendidik. Artinya robot hanya sebatas menyampaikan materi. Robot sebagai fasilitator atau fasilitas yang digunakan oleh pengajar untuk menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Nah, mungkin terkait materi pendidikan jarak jauh hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.